Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Ini 3 kelas ya, Dek ya. Iya, Kita, Ibu. kita mulai biar cepat maksudnya. Kemarin sudah dihitung untuk T90-nya. Sudah ya kemarin ya. Yang belum kelas apa yang belum menghitung T90 yang dari contoh soal? Oh, belum, Ibu. Yang apa yang belum? Ini. Yang T90. Ah, jadi gini, saya tutup poin aja ya. Jadi T90 itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk obat menjadi 90%. Artinya, sebentar ya, saya tak telepon bentar ada telepon. T90 adalah kadar obatnya tinggal 90%, jadi yang terurai yaitu 10%. Kalau T50 itu yang terurai 50%, sisa atau kadar yang tersisa 50%. Nah, kita lihat di sini untuk rumus T50 itu adalah setengah kali A0 per K0. Setengah itu dari mana? Dari 100 dibagi yang terurai adalah 50. Jadi 100 dibagi 50 kan sama. Bentar. Itu kan 100 per 50 ya. 100 dibagi 50 kan sama aja dengan 0,5. Jadi ini sama aja 100 per 50. Nah, kalau T setengahnya sama dengan setengah kali A0 per K0, itu sama aja kan 0,5 kali A0. Nah, sekarang kalau T90 yang terurai berapa? T90 itu yang terurai adalah 90%. Yang tersisa berapa? Yang tersisa adalah 10%, ya. Jadi kalau T90 itu sama aja 10 per 100. Berapa dapatnya? Hmm, 100. Jadi berapa? Berarti 10 per 100 kali A0. 10 per... Tolong ya, ini didengarkan ya. Yang kelas satunya sudah soalnya kemarin. Jadi untuk T90 itu rumusnya sama dengan 10 per 100. 10 per 100 itu dari yang tersisa 10% per 100 dari utuhnya kali A0 per K0. Coba sekarang dihitung. Tinggal masukkan hasilnya.
Itu T90. Kemudian hitung kadaluarsa. Coba dihitung yang sudah menghitung T90 kemarin siapa yang malam sama saya? Yang Ibu kemarin mohon maaf, coba izin Pak, bertanya Ibu. ya. Itu waktu Zoom yang malam kemarin, katanya Bu Ida T90 itu yang terurai 10. Lah ya, yang terurai 10. Jadi kan 10 yang T90 itu kan yang terurai 10. Ya, jadi kan 10 per 100 dari 100%. Jadinya kan 0,1 kali A0. Itu rumusnya. Kalau yang T setengah, yang terurai kan 50%. Jadi kan sisanya 50%. Jadi 50 per 100. Kalau sisanya ya, yang terurai kan tetap 50%. Kalau T90, yang terurai kan 10%. Jadi yang terurai per utuhnya kali 100%. Karena waktu yang dibutuhkan untuk terurai 10%. Jadi yang tersisa 90%. Kalau T setengah, yang terurai 50%, yang tersisa 50%. Kalau T, T80, yang terurai 20%, yang tersisa 80%. Jadi rumusnya kalau T80 yang terurai per 100%. Jadi 20 per 100. Itu kalau T80. Sampai di sini bingung nggak? Paham Ibu. Coba dihitung. Jadi yang terurai per 100 dikalikan A0. Coba dapatnya berapa? Tolong semuanya menghitung. Ini kenapa kok klik-klik sendiri? Coba yang sudah menghitung T90-nya dapatnya berapa? 0,133 per tahun dijadikan bulan jadinya 1,6 bulan. 1,6 bulan. Tadi nomor berapa ya? Dapatnya 1, ini ya tadi soalnya ya. Jadi rumusnya 0,1 kali A0, A0-nya berapa? A0 konsentrasi pada saat 0. Jadi A0-nya berapa? 100 ya? 0,1 kali 100 dibagi 0,75. 0,133 ya, Mbak ya? Iya Ibu. Iya, betul. Kalau dijadikan bulan, 0,133 dikalikan 12 hasilnya 1,596 bulan dibulatkan menjadi 1,6 bulan. 1,6 bulan. Jadi pada saat 1,6 bulan itu kadarnya tinggal 90%. Pada saat 0,6 bulan, kok gini? Sebentar. Harus logikanya, oh ini nih sudah. Pada saat 8 bulan, itu tinggal 0,67. Oke ya. Jadi pada saat 1,6 bulan itu kadarnya 90. Pada saat 8 bulan kadarnya tinggal 50%. Jadi antara
T90 dan T50 lebih besar kadarnya yang mana kalau gitu? Ya pada saat 90 karena kadarnya 90. Jadi waktunya lebih pendek T90 itu. Karena pada saat 1,6 bulan itu kadarnya masih 90%. Kemudian pada saat 8 bulan itu kadarnya tinggal 50%. Gitu ya. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk yang reaksi orde 1. Reaksi orde 1 ini reaksi farmasetika yang terjadi seperti absorpsi obat dan degradasi obat. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Kalau orde 0, kecepatan reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Ya. Contoh di orde 1. Ini adalah cara menghitung rumus matematika untuk melihat atau menghitung T setengah. Coba dilihat dulu. Ya, jadi itu pakai rumus matematika integral. Sebenarnya yang harus kalian hafalkan itu adalah yang paling bawah ya. Hasilnya yang sudah dapat rumus K sama dengan 2,303 per T kali log C0 per C. Jadi min DT per DT sama dengan KC, integral dari DC per DT sama dengan min K, integral dari DT. Nah, dari integral ini dirubah ke len C dikurangi len C0 sama dengan min K kali T min 0. Jadi ini dikalikan ya, semuanya dikalikan. Sama dengan len C sama dengan len C0 dikurangi K kali T. Kemudian kita konversikan ke logaritma. Dikonversikan ke logaritma, dihasilkan log C sama dengan log C0 min KT per 2,303. Jadi ini dikonversikan ke logaritma. Dari len dikonversikan ke logaritma. Dapatnya nanti rumusnya menjadi K sama dengan 2,303 per T dikalikan log C0 per C. Atau K sama dengan 2,303 per T dikalikan log A min dalam kurung A min X. Tergantung nanti yang diketahui apa. Kalau kamu sudah dapat konsentrasi awal dan konsentrasi pada saat T, tinggal kamu masukkan ini untuk mencarikannya. Ini khusus untuk yang orde 1. Jadi sebenarnya nanti ada yang menuliskan seperti ini, ada juga yang kalian dituliskannya seperti ini. Ya, jadi tergantung yang diketahui dari soalnya nanti apa kalau mau mencari K. Gitu. Terus kalau sudah kita bisa mencari T setengah, T90 atau T berapapun karena sudah diketahui nilai K. Ya.
Misalkan di sini T setengah sama dengan 0,693 per K. 0,693 per K untuk T setengahnya pada saat konsentrasi tinggal separuh. Kemudian untuk yang T90 0,105 per K. Kalau misalkan di sini kok bisa seperti ini sih? Ini A ini ditulis dari mana? Sebenarnya A ini ya kalau di dalam soal itu diketahui C0 atau konsentrasi awal, ini bisa kamu isi dengan C0. Jadi log A ini bisa, kok log A, apa A ini ya bisa kamu isi, misalkan diketahui C0, bisa. Jadi ini kamu tulis misalkan didapatkan C0-nya 500, ya ini kamu bisa menulisnya A adalah 500. Kemudian di sini kok ada min apa? A min X. Amin. X-nya ini didapatkan dari mana? X-nya ini adalah pengurangan konsentrasi dalam waktu T. Jadi kalau diketahui tadi T-nya berapa gitu ya. Jadi nanti bisa didapatkan dari pengurangan konsentrasi pada saat T. Ya, jadi bisa ditulis A min X sama dengan C. Jadi C ini bisa didapatkan dari A min X sama dengan C. Jadi konsentrasi dikurangi waktu. Terus kemudian dari sini T setengahnya ini tinggal kalian hafalkan. Ini juga bisa didapatkan 0,693 ini dari mana? Ada yang tahu dari mana? Kemarin kayaknya ada yang Pak suruh nyoba ya. 263. 2,303 log 2. Dari mana? 2,303 dikalikan log 2. Nol koma enam sembilan tiga log 2. Kenapa kok bisa log 2? Terus, terus. Oke.
Ayo, coba dipecahkan yang rumus ini. Halo. Hmm? Iya, iya. Mbak E, piye Mbak E? Wis pulang. Aku cek ngajar. Iyalah, mbok ditumbas nih, cek aku cek ngajar. Ih. PA dia. Lah aku mau ke ruangan mana loh Mbak Erni? Kan ada Puput. Masa mulai percaya? Puput is mulai ngajar dia. Is mulai. Loh, nyala kamar mandi paling. Kamar mandi paling. Terus kenapa tuh, Bu? Enggak, aku ngajar. Ngajar jam 2 mulai. Mbak Sofi, besoknya ngajar. Oke, Neng. Ini kok jangan takut. Aku dalam ini soalnya aku tidak yang mana aku uji dalam buku kan dewe. Aku mau ke kono. Mbak Kiki hari ini datang kok. Tadi tanya. Iya, aku minta foto arek. Tidak nanti kalau hari ini. Dia di sana pikirnya Mbak Kiki tidak datang aku udah. Bener. Nanti like Sabtu deh gak mlebu.
Ada yang bisa? Ada yang sudah ketemu? 0,693 sama 0,105 dari mana? Kalau melihat rumusnya, tes setengahnya 0,105. Oke, ada yang dapat. Jadi kalau T setengah, oh ya. Kalau Enggak T kan ya, gimana Mbak? Yang mau ini jawab? Ada yang sudah menemukan? Siapa tadi yang mau jawab? Siapa tadi yang teriak tadi? Halo, siapa tadi yang mau jawab tadi? K sama dengan 2303 per T kali log C0 per C. C0 karena ini T setengah, maka ya aku ngajar 2, jadi tadi yang 0,693 itu dari 2,303 kali log 2 ya. Terus kemudian kalau T90 sama dengan 2,303 kali log, coba ya, 10 per 9, 100 per 90 berapa? Coba bisa nggak? 100 dibagi 90 log 100 dibagi 90 1,11 1,45 0,45 kali 0,45 kali 0,363 dapat ya. 100 dibagi 90. Dapat saya.
Jadi 0,105 dicatat ya. Itu dari 2,303 dikalikan log hasil dari log dari 90/100. Coba dibuktikan. Jadi 90/100 itu kamu logkan dikalikan 0,2303. Kenapa kok 90 tadi berapa? 100/90 itu artinya dari 100% yang tersisa adalah 90%. Itu yang tersisa. Coba dihitung. Bener nggak? Jadi T90-nya, makanya rumusnya dia dari hasil kali tadi. Jadi kan tadi kalau T setengah kan 0,693. Kalau T90 itu hasil dari yang tak bilang tadi ya, 2 kali 303 dikalikan log 100/90. Tadi tinggal T90 itu 0,105 per K. Ada yang sudah bisa? Kok diem? Bisa nggak? Diem. Ada yang sudah nyoba? Bener, Ibu. Udah ya. Yang lain gimana? Kok diem? Yang lain sudah bisa? Oke, sudah bisa dilanjut? Ini gambar dari interceptnya yang biasanya nanti kalian bisa menggunakan kertas semilog ya. Nanti yang ketemu di farmakokinetik. Nah, ini gambaran dari kita mendapatkan rumus tadi. Contohnya, ini len C sama dengan len C0 per min KT. Slope-nya C dikurangi C2 per T1 min T2. Ini gambarannya atau grafiknya. Kita langsung ke contoh soalnya. Ini sama. Nah, ini contoh soal untuk T setengah. T setengah. Contoh soal untuk order 2. Nah, kita coba ini kelas yang hari Selasa sudah ya. Larutan obat mengandung 500 unit ketika dibuat. Setelah 40 hari dilakukan analisis kadar, ternyata konsentrasinya tinggal 300 unit. Bila reaksi penguraian berjalan pada order 1, jadi order 1 itu kan dia tergantung dengan reaktan ya. Berapa lama obat akan terurai sampai konsentrasi tinggal setengahnya? Yang ditanya adalah T setengah. Diketahui di sini C0-nya berapa? C0-nya itu C awal itu adalah 500 unit.
T 40 hari dilakukan atas kadar setelah 40 hari CT. Jadi CT itu adalah konsentrasi pada saat T. Konsentrasinya pada saat T tinggal 300. Ya, kita masukkan untuk menghitung T setengah. Jadi untuk menghitung T setengah atau T90 syaratnya harus tahu K dulu. Nah, rumus untuk mencari K itu adalah tadi kan sudah ada di sini. K sama dengan 2,303 per T kali log C0 per CT. Ya, tadi di awal. Jadi tinggal kita masukkan 2,303. Ini kan sudah rumus. 2,303 per T kali log 500 per CT. Jadi 2,303 per 40. 40 itu dari 40 hari T-nya dikalikan log C0-nya berapa? 500 per CT-nya 300. Nah, ini kamu logkan baru dikalikan dengan hasilnya ini. Nanti dapatnya 0,0128 hari. Bisa dibuktikan ya. Kemudian T setengahnya kita kan tadi bingung 0,693 dapatnya dari mana? Kan sudah tahu ya dari 2,303 dikalikan log 2 kan. Kita tinggal memasukkan aja ke rumus aslinya. Jadi rumusnya saya kan pernah bilang kalian bisa menghafalkan rumusnya. Kalau tidak menghafalkan rumusnya kalian bisa mencari riwayatnya tadi. Dari mana didapatkan rumus ini? Karena kita sudah dimudahkan, sudah dapat rumusnya, ya kita tinggal masukkan aja T setengah. Untuk orde 1 sama dengan 0,693 per K. K-nya sudah dapat, tadi K-nya adalah 0,0128. Jadi tinggal 0,693 dibagi 0,0128. T setengahnya didapatkan 54,3 hari. Ini T setengah. Nah, sekarang tolong dihitungkan untuk T90 coba. T90-nya berapa, Mbak? Coba dihitung, Mas. Mbak, coba dihitung T90-nya. Kan tinggal masukkan aja 0,1. Kalian kan sudah nggak direpotkan, tinggal masukkan aja tuh. Jadi 0,105 per K. K-nya berapa? 0,0128. Coba dihitung. Siapa yang sudah? Hasilnya 8,20 Ibu. 0,0128. Hasilnya 8,20. 8,20 hari ya. Iya Ibu. Jadi ini kadarnya tinggal 90%. Kadarnya tinggal 90%, dia 8,20 hari. Kalau kadar setengah 50%-nya 54,3 hari. Oke, sudah. Ngerti ya? Ini untuk caranya yang orde 1. Nah, sekarang yang orde 2, kalau orde 2 ini agak ribet ya, agak sulit ya. Jadi reaksi di mana terdapat dua reaktan yang berpengaruh pada reaksi. Jadi pembentuknya itu ada dua. Ada dua reaktan yang berpengaruh terhadap reaksi. Ini untuk orde 2, rumusnya seperti ini. A plus B sama dengan P. A dan B ini adalah reaktan, P adalah produk. Kemudian rumus untuk kecepatan reaksi atau orde reaksinya, tolong ya nanti dibetulkan. Min D konsentrasi A per dt sama dengan min D kali konsentrasi B per dt sama dengan K dikalikan konsentrasi A dikalikan lagi konsentrasi B karena ada dua reaktan. Sama dengan D per dt kali konsentrasi P. D per dt kali konsentrasi P. Di sini produknya. Jadi kalau mau melihat laju reaksi itu kita tinggal masukkan aja penyusunnya dan produknya ya. Jadi min D konsentrasi A per dt sama dengan min D konsentrasi B per dt sama dengan K
konsentrasi A dikalikan konsentrasi B sama dengan D per dt dikalikan konsentrasi produknya atau konsentrasi P. Jika A dan B masing-masing konsentrasi awal dari A dan B, A, B kecil ya, X adalah jumlah mol A atau B yang bereaksi pada waktu T. Kalau sudah dibuat seperti ini, maka ya, jadi X adalah mol dari A dan B, bereaksi dengan waktu, maka untuk kecepatan reaksinya kita masukkan dx per dt ya sama dengan K dikalikan A min X dikalikan B min X sama dengan KT karena pada waktu T kan. Jadi KT sama dengan 2,303 per A min B dikalikan log B di dalam kurung A min E per A, ya tadi lognya tetap ini nanti dilogkan yang di sini. A dikalikan B min X. Jadi ini nanti dikalikan. Jadi kalau dalam kurung gini semuanya dikalikan ya. A min B kayak gitu. Ini semuanya dikalikan. Kayak matematika. Jika kedua reaktan konsentrasinya sama, ya, kalau kedua reaktan antara A dan B ini memiliki konsentrasi yang sama, kita nggak perlu mengalikannya satu persatu, tapi langsung aja dikuadratkan. Jadi dx per dt sama dengan K kali A min X kuadrat, karena dia konsentrasinya sama. Sama dengan K di 1 per T ya. K sama dengan 1 T dikalikan X min A di dalam kurung dikalikan A min X. Ini kalau ini sudah sama ya. Jadi kalau ini sama, jadi untuk K-nya nanti bisa dibuat seperti ini. Seperti dikalikan X per A dalam kurung A min X. Atau min D dikalikan konsentrasi A per dt sama dengan K dikalikan A kuadrat. Karena mau K atau B konsentrasinya sama. Sama dengan 1 per konsentrasi A sama dengan 1 per konsentrasi A pangkat 0 dikalikan KT. Ini di bukunya nggak ada. Ada. Kalau mau melihat lebih jelas bisa di buku Martin ya. Nanti tak tunjukkan bukunya dari kamera. Nah, ini untuk perhitungan kalau kita menggunakan reogramnya ya. Untuk orde 2, jadi gambarnya seperti ini. Beda sama orde 1 dan juga orde 0. Ini menunjukkan seperti C0, 2 third order graph ini adalah grafik untuk orde 2. Seperti sama dengan 1 per C0 ditambah KT. Harga slope-nya ini adalah nilai K. Jadi untuk unit dari K itu sendiri sama dengan 1/C sama dengan 1/C0 ditambah dengan KT ya dari sini. Kemudian untuk K sama dengan 1/C dikurangi 1/C0 per T. K sama dengan molar min 1 kalikan second pangkat min 1. Ini satuannya. Dan harga untuk K ini tergantung dari
konsentrasi obat atau inisial dose atau konsentrasi pertama obat yang dimasukkan. Untuk T setengahnya sama dengan 1/K kali C0. Untuk T90 sama dengan 0,11 kali per ya, 0,11 per K kali C0. Ini rumus jadinya. Kalau mau mencari kenapa dapatnya seperti ini, ya kayak tadi. Kita bisa kembali dari urutan pencarian tadi. Kenapa T setengahnya itu kok K kali C0, untuk T90-nya 0,11 D kali K C0. Nanti ada banyak contoh soal di buku ya. Oke, 90. Bisa lanjut ya, nanti dihafalkan rumus bawahnya kalau pengen tahu caranya kayak tadi. Ini contoh soal untuk yang orde 2. Mungkin bisa saya kasih contoh soal aja, saya diktekan dari buku. Tapi kok kayaknya kesulitan ya. Orde 2. Hmm, untuk contoh soalnya nanti saya fotokan, saya share di grup ya. Ada yang mau melihat buku atau kalian mau melihat buku sendiri atau saya fotokan? Kayaknya waktunya Difotokan enggak. saja, Bu. Saya enggak. Kenapa? Kalau saya Difotokan ketikkan saja. nanti saya fotokan aja. Kalau saya ketikkan nanti malah ini ya, enggak cukup waktunya. Banyak soalnya. Nanti saya fotokan gitu aja ya dari buku. Oke. Jadi ini konsentrasi vs waktu. Ini contohnya ya. Ini waktu mencari half-life atau masa hidup dari reaksi suatu senyawa didapatkan didapatkan hasil jadi single reaktan, jadi reaksi tunggal dan itu masuk di dalam orde 2 atau second order. Nah, didapatkan datanya seperti ini ya, konsentrasinya dan VS waktu. Konsentrasi VS waktu. Konsentrasi 2 molar pada T ke 0, pada T0 itu 2 molar, pada T10 dia 1,3, pada T yang ke-20 detik ya, second, dia 0,963. Ya, jadi ini dimasukkan. Ini data aslinya itu kan di sini. Ini kan data asli ya, konsentrasi PS time ini. Ini konsentrasi VS waktunya sudah kita tulis. Kemudian karena ini adalah orde 2,
Ya, karena ini adalah order 2 dibutuhkan data seper C0. Ya, jadi kita hitung data seper konsentrasinya. Jadi dibuat kayak tabel gitu. Kalian tulis di sini. 1 dibagi 20. Jadi dapatnya 0,5. 1 dibagi 2 kok 20. 1 dibagi 2. Dapatnya 0,5. Kemudian 10 kan bikin seper ya. Seper konsentrasi entah, seper C0 kan. Seper konsentrasi ya. 10 dibagi 1,3 dapatnya 0,769. Kemudian 20 dibagi 0,963 dapatnya 1,038. Kemudian RL-nya sama dengan setengah seper C ya, kok setengah? Seper C VST. Seper C VST. Kita masukkan di situ ya. Absorbansi 0,5. Seper C sama dengan seper C0 kali KT. B 0,2. Ini 0,0269 dari mana? Coba dihitung. 0,269. Jadi kan dia reaksi A plus B sama dengan C kan? Ini apa kelompok-kelompok ini? Orang. Coba dihitung ya, 0,0269-nya dari mana dengan rumus ini? Sudah ada yang mendapatkan?
Dari 1,038 dikurangi 0,769 dibagi 20 dikurangi 10, Bu. Jadi sama dengan 0,269 per 10 sama dengan 0,0269. Mbak, bisa diulang lagi? Ternyata saya mood. Coba Mbak. Dari yang Dari kalau A-nya 0,5 dari mana? dari 1, nyari yang 0,0269 kan, Bu? Kalau A-nya 0,5 ini superkonsentrasi ya. 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 Terus Kalau yang 0,0269 itu dari 1,038 dikurangi 0,769 dibagi 20 dikurangi 10. jadi ini kayak kumulatif gitu ya. Jadi dikurangi dari atasnya. Jadi 1, Iya. nanti kalau datanya semakin panjang, caranya ya bawahnya dengan atasnya, bawahnya dengan atasnya kayak gini ya. Iya. Lalu dibagi sama waktu. Jadi 1,038 dikurangi 0, atasnya ya, waktu ke 1,3,769 dapatnya kan 269 dibagi berapa Mbak? Tadi 20 dikurangi 10, 10. Iya, dibagi 10, Bu. Dibagi 10. 0,269 dibagi 10. Dapatnya 0,0269. Oke, pinter kamu. 0,269. Nah, nanti kalau misalkan nanti ini kan data hanya sampai hanya 3. Nanti kalau datanya panjang, caranya juga gitu. Caranya nanti juga sama. Jadi karena ini seperkonsentrasi, untuk mendapatkan konsentrasinya kan dibagi dengan yang atasnya, yang dikurangi dengan yang atasnya. Semuanya dikurangi dengan, jadi ini dikurangi ini, dikurangi ini. Karena yang dicari adalah seperkonsentrasi. PS waktu ya. Kemudian per C sama dengan 1/C0 ditambah KT. Y-nya sama dengan A plus BX. Untuk mencari K sama dengan B. Ingat ya, ini A kecil, B kecil ya. Sama dengan 0,269. T setengahnya 0,269 ini sama dengan B sama dengan K. T setengahnya sama dengan 1/K dikali C0. Coba dicek lagi dapatnya 18,89 dari mana? Belum, Cik ngajar. Cuman pulang jam berapa? Udah selesai. Mau Cik rame toh? Iya, ngajarku sore Mbak, punya utang.
Mm-mm. Menyebutkan. Ya Allah sajene akeh. Iya, biasa lek wong keri kan ngono ae wae lho. Keri kabeh dibruk-bruk nih terus tinggal mulai ngono. Ambil lah, Mbak. Sama cek ngajar tuh ya, An. Wis selesai sih ngajare. Wis mari toh. Kok kayak dhewe aku ya. Mari sowan ya, Mbak. Apa sih kejadian, Mbak? Apa iki? Tak kirane empuk. Aku labu atau Heeh, labu. oh labu. Apa yang kriuk-kriuk? Eman-eman ya kurang mateng gitu. Kurang mateng labune. Enggak ada ingat. Aku sari. Ukul kone Bu Yuni. Beda. Iya jadi aku. Mau ta? Heeh. Lek kasih epic. Ya wis gak apa-apa sampean. Oh, jangan. Lihat dong sampean. Ini apa ini? Putih. Alas. Oh. Ini baiknya aja deh labu. Ada yang sudah menemukan? Atas Mbak tapi jajalan tapi apa kok? Aslinya enak loh. Aman. Ada yang sudah menemukan? Seper K dikalikan C0. Ya Allah, kita berarti kok kayak gini sih. 0,5 18,9. Nggak dapat. Salah tuh ini. Ada yang mendapatkan 18,58 kayak saya? Iya, Bu. Kayaknya ini salah ya. Karena kan K kali konsentrasi awal. K-nya kan sudah didapatkan ini. Konsentrasi awalnya kan 2 molar ya. Pilih saya gitu. Apa pilih saya gitu? Suara cek. Pak Haris mulai ya? Tuh. Belum. Ya, aku udah nih. Jangan akreditasi, Mbak. Oh iya wis, aman ya. Nggak kekancing ya. Ya, kayaknya gitu ya. Jadi kan seper K kali C0. K-nya kan 0,0269. C0 itu kan konsentrasi pada saat awal, pada saat T0. Pada saat T0 kan konsentrasinya 2. Jadi kan ini dikalikan 2. 1 per ini kali ini. Dapatnya kalau saya ngitungnya 18,58. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai ini? Kalau yang ini yang saya bilang, untuk orde 2 itu
perhitungannya agak sulit karena ada dua reaktan yang bereaksi di situ. Saya lanjutkan. Ini menentukan dengan metode yang lain. Ini sekedar tahu sih ya di sini. Jadi ada metode substitusi, metode grafik, dan metode waktu paruh. Metode grafik nanti biasanya kalian pakai kertas semilog itu, dan metode waktu paruh dengan menghitung T setengahnya dan metode substitusi. Untuk metode substitusi, data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari berbagai orde reaksi. Jika menghasilkan K yang konstan, maka reaksi dianggap berjalan sesuai orde tersebut. Jadi ceritanya kita mensubstitusikan. Ya, jadi disubstitusikan di semua orde, baik orde 0, 1, 2, nanti mana yang dia konstan itulah yang dipilih. Bisa saya fotokan atau mungkin ada teman Anda nanti bisa saya fotokan aja ya untuk kalau Anda nggak mau melihat di buku. Contohnya seperti ini. Untuk metode substitusi, hitung K pada setiap waktu atau pada setiap T, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan seperti di bawah ini ya. Untuk orde 0 K sama dengan C0 min C per T. Tadi yang rumus yang tadi. Orde 1 K sama dengan 2,303 dikalikan log 2,303 per T ya, dikalikan log A min X. Kemudian untuk orde 2, K sama dengan 2,303 per T kali A min B ya, dikalikan log B dalam kurung AX per A dikalikan BX. Ini cara. Jadi ada beberapa cara untuk mencari orde yang mana. Jadi bisa membuat dia masuk orde berapa sih? Bisa dengan metode substitusi ini. Nah, tapi ini memakan waktu dalam menghitungnya karena dibuat satu persatu mana yang konstan. Tuh. Yang kedua dengan metode grafik. Dengan metode grafik ini kita masukkan untuk orde 0-nya CVST, untuk orde 1 log CVST, untuk orde 2 seper CVST yang tadi juga ya. Nah, dari ketiga cara ini kita coba semuanya dimasukkan, dilihat mana yang linier garisnya. Grafiknya, hasil grafiknya tadi mana yang linier. Jika ada yang linier, maka itulah ordenya. Ya, kalau CVST dia linier, orde 0. Log CVST dia linier orde 1. Seper CVST dia linier orde 2 gitu. Nah, ini lebih cepat dibandingkan dengan metode substitusi tadi. Tapi kita harus membuat grafik memakai kertas semilog tadi. Contohnya di sini untuk orde 0 tadi kan CVST ya. Ini yang di bawah. Kalau ini yang atas ya. Tadi dengan cara yang substitusi ya. Tadi metode grafik itu yang ini. Jadi CVST dia linier. Jadi ini. Terus kemudian log CVST dia linier. Ini orde 2. Yang ketiga apa tadi? Nggak kelihatan. Seper CVST dia linier. Garisnya seperti ini. Dia termasuk dalam
orde 2. Jadi orde 1, orde 2, orde 0, orde 1, orde 2. Gitu. Ini berantakan semuanya. Nah, ini sudah dilihatkan nih. Atau di sini dengan kertas semi-log tadi. Ya, log C VST, bukan D ya, C VST. Nah, yang ketiga dengan metode waktu paruh. Metode waktu paruh atau T setengah kita bisa menghafalkan rumusnya. T setengah sama dengan C0 per 2K atau D0 per 2K. C0 atau D0 atau A0 sama ya. Ternyata pakai ini kita bisa mendapatkan beberapa istilah ya. C0, A0, D0 itu sama. Untuk T setengah sama dengan untuk orde 0 itu A0 per 2K, T setengah 0,693 per K, T setengah untuk orde 2 sama dengan 1 per C0 kali K atau D0 kali K. Tapi ini jarang digunakan. Nah, ini contoh soalnya. Nanti saya ini ya, saya coba saya fotokan. Kalau ternyata struktur saya kelihatan, saya saya kasihkan. Tapi kalau nggak kelihatan, nanti kita janjian siapa yang mewakili yang HP-nya bagus. Kan HP saya nggak bagus. Nanti kita janjian mau difoto kapan. Buku saya. Ya, kalau kalian nggak mau lihat. Atau saya tunjukkan aja ya, bukunya seperti ini. Apakah ini saya stop screen ya. Saya tunjukkan ya bukunya kayak gini loh. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Aduh, iya ya caranya. Sama sekali nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan Ibu. Kenapa? Kenapa kok nggak? Iya gini. Loh, kenapa ya nggak kelihatan? Kena background Bu. Oh, backgroundnya saya matikan. Non ya. Oh ini loh, ini nih kelihatan. Kelihatan nggak? Nah, ini yang saya maksud. Kalau nanti kalian mau mencari di perpus atau yang warnanya merah. Kalau ini kan UI. Ini yang sudah di sadar apa ya sama UI ya, sama Universitas Indonesia nih kayaknya. Edisi 5 Sinko. Ini bisa ya di bukunya ini tebel. Ini ada sistem penghantaran obat juga. Tapi kalau kalian nanti ternyata nggak mau mencari di perpus ya foto aja di buku saya, tapi janjian dulu kapan. Ya, minggu depan jangan lupa bukan Bu Puput ya, dihubungi Bu Puputnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti boleh ditanyakan atau kalau saya ada waktu bisa Zoom dengan saya kalau masih bingung ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk terkait dengan foto buku, silakan nanti menghubungi saya. Kalau ternyata nggak kelihatan dari hasil foto saya, ya kalian ke saya, tapi janjian nanti saya bawakan buku yang asli di rumah. Kalau ini fotokopian. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.